Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mindset berwirausaha pada mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Anggota kelompok kami yaitu Lutfiah Ayu Khairunisa, Nufahuriyatun Nasyihah, dan Rahadatul Aisy. Yang pertama yaitu mindset berwirausaha berdasarkan konteks wilayah. Berikut adalah peta konsep tentang mindset berwirausaha di Banjarnegara. Yang pertama yaitu dasar berwirausaha. Dalam berwirausaha, pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan inovasi dan kreativitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang. Yang kedua, berani memulai. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Dan yang keempat, tidak takut gagal. Selanjutnya yaitu terkait dengan pemanfaatan potensi lokal di Banjarnegara. Potensi lokal di Banjarnegara terdiri dari pertanian, kerajinan tangan, dan wisata. Untuk pertanian, ada beberapa potensi lokal di Banjarnegara, yaitu produk olahan pertanian seperti sayur, buah, kopi, dan lain-lain. Kerajinan tangan terdiri dari batik, anyaman bambu, dan lain-lain. Dan yang terakhir, wisata terdiri dari wisata alam, wisata kuliner, dan wisata budaya. Selanjutnya yaitu keterampilan berwirausaha. Dalam berwirausaha, tentunya kita harus memiliki beberapa keterampilan seperti manajemen keuangan, pemasaran dan branding, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan bagaimana kita membangun jaringan serta relasi. Selanjutnya yaitu kolaborasi dan dukungan. Kolaborasi dan kerjasama bisa dilakukan dengan bergabung bersama komunitas UMKM Banjarnegara. Adapun dukungan dapat dicari melalui pemerintah, pihak swasta, pendidikan, dan lain-lain. Sebagai contoh yaitu Rumah BUMN Banjarnegara dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UMKM. Dan yang terakhir, sikap dan karakter wirausahawan. Sebagai wirausahawan, tentunya kita harus memiliki sikap ulet dan tekun. Dengan sikap ulet dan tekun, maka usaha yang kita jalankan akan berhasil. Dan yang kedua adalah memiliki visi atau tujuan jangka panjang. Dengan memiliki tujuan jangka panjang, maka usaha yang kita jalankan bisa berkelanjutan, serta harapannya bisa melakukan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh usaha di Banjarnegara. Yang pertama yaitu Rumah Mokaf Indonesia dengan founder Riza Azyu Marida Azra. Rumah Mokaf Indonesia memproduksi produk tepung mokaf yang berasal dari singkong dan turunannya. Yang kedua yaitu KWT atau Kelompok Wanita Tani Sekar Ayu yang diketuai oleh Ibu Fitriah. KWT Sekar Ayu memproduksi produk olahan hasil pertanian seperti nasi jagung instan, dawet ayu instan, keripik cabai dieng, dan aneka keripik lainnya. Dan yang ketiga yaitu Kampung Gagot dengan founder Kang Arum. Kampung Gagot merupakan eduwisata berbasis pertanian yang memproduksi produk olahan hasil pertanian juga seperti kopi, pupuk organik, dan lainnya. Selanjutnya adalah peta konsep berwirausaha di wilayah Kebumen. Terdapat 5 langkah yang dapat dijadikan sebagai mindset berwirausaha bagi seseorang yang ingin menjalankan usahanya. Langkah yang pertama adalah identifikasi peluang. Identifikasi peluang ini dapat dilakukan dengan menjadi responsif terhadap tren, kemudian mengatasi masalah lokal, dilakukan dengan menciptakan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada. Langkah yang kedua adalah melihat potensi berbasis lokal. Di daerah Kebumen ada 5 potensi berbasis lokal yang dapat dikembangkan. Yang pertama adalah produk pertanian dan perkebunan seperti kelapa, singkong, tembakau, cengkeh, dan lain-lain. Kemudian ada potensi industri, potensi kerajinan tangan seperti batik dan anyaman bambu, kemudian potensi makanan tradisional, dan juga potensi wisata.
Langkah yang ketiga adalah melakukan kolaborasi dan dukungan. Langkah ini dapat dilakukan dengan program bantuan, mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, atau bisa dengan penguatan UMKM. Yang keempat adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran dapat dilakukan melalui pengemasan yang menarik, digital marketing, mengikuti event seperti acara pameran, CFD, dan bazar, atau bisa dilakukan dengan kerjasama bersama dengan toko lokal. Langkah yang kelima adalah keberlanjutan. Keberlanjutan ini dapat terselenggara apabila kita memiliki pola pikir yang inovatif, menerapkan strategi yang adaptif, melakukan evaluasi berkala, dan mengembangkan tim yang solid. Berikut ini adalah potensi wirausaha yang telah berhasil dikembangkan di Kota Kebumen. Yang pertama, di bidang olahan makanan khas, ada produk tiwul instan dan sate ambal kemasan. Kemudian di bidang industri pangan, ada produk kecap dengan merek Kecap Kencana dan juga gula semut. Sedangkan di bidang eduwisata, ada wisata omah organik, yaitu merupakan wisata edukasi yang berkonsep pertanian terpadu yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan biogas. Pembahasan berikutnya adalah mindset berwirausaha di Kota Salatiga. Mindset wirausaha merupakan pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha untuk menghadapi tantangan, mengambil peluang, maupun mengembangkan usaha dengan sikap yang positif dan inovatif. Di sini saya akan membagi ke dalam 5 bahasan. Yang pertama, value proposition, di mana value proposition ini merupakan keunikan atau nilai jual yang khas dimiliki oleh sebuah usaha. Di sini harapannya usaha tersebut dapat memenuhi 3 aspek. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah lingkungan. Yang ketiga, dengan adanya produk ataupun jasa tersebut dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan. Poin kedua yaitu key partners, di mana dibutuhkan kolaborasi dan juga kerjasama. Di sini kita bisa menggandeng komunitas maupun UMKM yang ada di Kota Salatiga. Dan yang kedua, perlunya dukungan baik dari pemerintah, swasta maupun kedinasan-kedinasan yang lain. Antaranya ada dinas perindustrian, dinas perdagangan, dinas UMKM maupun dinas koperasi. Poin ketiga yaitu karakter entrepreneurship, di mana harapannya setiap pemilik usaha memiliki sikap-sikap ini. Yang pertama yaitu gigih dan pantang menyerah. Jadi, seorang wirausaha tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan dia terus mau belajar serta berkembang untuk memperbaiki produk maupun layanannya. Dan yang kedua, ulet serta tekun. Dan yang ketiga, memiliki visi jangka panjang. Nah, poin berikutnya, poin keempat, yaitu key mindset, di mana seorang wirausaha harus berpikir kreatif dan juga inovatif seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian juga terus berani memulai, mengambil resiko dengan terukur. Dan yang terakhir, berorientasi pada peluang yang sudah direncanakan. Berikutnya yaitu poin kelima atau terakhir, key resources, di mana resource ini meliputi bahan maupun SDM yang dimiliki oleh Kota Salatiga. Yang pertama yaitu bidang pertanian dan hortikultura, di mana melihat kontur dari Kota Salatiga yang berada di dataran tinggi, banyak produk-produk sayuran maupun produk-produk pertanian yang sangat baik tumbuh di daerah ini. Di sana terdapat banyak singkong, kemudian beberapa buah-buahan, sayuran, kopi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu peternakan dan perikanan, di mana banyak pemilik sapi perah yang dapat dimanfaatkan baik dagingnya maupun hasil susunya. Ada juga unggas dan juga ikan-ikan tawar. Dan yang ketiga yaitu wisata, di mana Kota Salatiga memiliki pemandangan alam yang sangat indah dan juga banyaknya usaha kuliner. Dan yang terakhir yaitu
Kota Salatiga sebagai kota gastronomi Indonesia. Gastronomi Salatiga ini mencerminkan keunikan kota ini sebagai tempat pertemuan berbagai budaya, termasuk Jawa, Tionghoa, dan juga Belanda. Dengan iklimnya yang sejuk serta hasil pertanian yang melimpah, kuliner Salatiga ini memiliki cita rasa khas yang kaya akan rempah dan seringkali berbasis bahan lokal. Sebagai kota dengan gastronomi yang kaya, Salatiga menawarkan berbagai peluang usaha berbasis bahan lokal dan budaya kuliner yang khas. Antara lain, kuliner di Salatiga banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa, peranakan Tionghoa, dan juga pengaruh kolonial. Kemudian, banyak juga makanan yang dibuat dari hasil bumi sekitar, seperti tempe, singkong, dan juga sayuran segar. Serta, teknik memasak yang digunakan menggunakan metode seperti fermentasi. Contohnya ada pada produk tumpang payor, di mana menggunakan tempe semangit. Kemudian ada juga enting-enting gepuk, di mana ini merupakan makanan yang dibawa dari keturunan Tionghoa. Kemudian untuk memanfaatkan produk singkong, terdapat produk berupa singkong keju maupun olahan singkong lainnya. Kemudian ada juga kampung wisata Argotelo, di mana tempat tersebut merupakan sebuah kampung berbasis eduwisata untuk mempelajari produk-produk dan juga terkait singkong secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu mindset berwirausaha dalam pembelajaran di kelas. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik? Yang pertama, guru tentunya bisa memberikan inspirasi dengan menceritakan kisah sukses pengusaha yang telah berhasil. Kemudian yang kedua, guru dapat menyediakan pembelajaran praktis seperti simulasi, proyek, dan lomba bisnis. Yang ketiga, guru dapat melakukan mentoring dan bimbingan. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada peserta didik. Dan yang keempat, menanamkan mindset wirausaha seperti kreativitas, inovasi, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, serta menekankan pola pikir growth mindset. Pertanyaan kedua, berikan penjelasan sejauh mana pembelajaran wirausaha akan berpengaruh terhadap motivasi peserta didik untuk mempelajari wirausaha. Pembelajaran wirausaha berperan penting dalam meningkatkan motivasi peserta didik untuk mempelajari dan juga mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Motivasi ini bisa berasal dari faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Yang pertama, dapat membangun mindset wirausaha. Pembelajaran wirausaha membantu peserta didik memahami bahwa wirausaha bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga tentang inovasi, kreativitas, dan solusi bagi masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, maka peserta didik akan lebih tertarik untuk mencoba ide-ide baru dalam berwirausaha, serta tertanamkan pola pikir growth mindset, di mana kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Berikutnya menunjukkan peluang finansial. Ketika siswa melihat contoh nyata di lapangan, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan juga mencoba. Dan yang ketiga, melatih keterampilan hidup atau life skill. Pembelajaran wirausaha melatih keterampilan seperti manajemen keuangan, komunikasi bisnis, negosiasi, problem solving, kepemimpinan yang nantinya akan berguna di dunia kerja maupun dalam pengembangan usahanya. Dengan keterampilan tersebut, maka siswa akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi masa depan. Jadi, pembelajaran wirausaha berpengaruh besar terhadap motivasi peserta didik, terutama jika dilakukan secara interaktif dan juga aplikatif. Jika siswa hanya mendapatkan teori, maka motivasinya cenderung rendah. Namun, jika mereka diberikan kesempatan untuk mencoba, kemudian berkreasi, dan melihat hasil nyata dari usaha mereka, maka mereka akan lebih antusias dalam mendalami dunia wirausaha. Pertanyaan ketiga, apa yang akan Anda lakukan agar peserta didik termotivasi untuk melakukan kegiatan wirausaha? Sebagai seorang guru, saya akan merancang pembelajaran wirausaha yang interaktif dan juga adaptif.
di mana untuk membuat pembelajaran lebih menarik, maka saya akan melakukan beberapa strategi. Yang pertama, menggunakan project-based learning, di mana siswa dapat belajar langsung serta mempraktikkan bisnis secara kecil-kecil. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan UMKM lokal, memberikan siswa pengalaman langsung untuk mengunjungi maupun bekerja sama dengan UMKM setempat. Dan yang ketiga, simulasi ataupun kompetensi bisnis, seperti lomba proposal bisnis atau simulasi pasar untuk membangun semangat bersaing secara sehat. Dan yang keempat yaitu digital entrepreneurship, dengan memanfaatkan media sosial dan juga e-commerce dalam memasarkan produk sebagai bagian dari pembelajaran. Aset atau sumber daya apa yang harus dimiliki agar peserta didik tetap semangat menjalankan kegiatan wirausahanya? Yang pertama adalah aset manusia atau individu. Peserta didik dapat mengembangkan dirinya dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan wirausaha, seperti manajemen waktu dan pemasaran. Kemudian yang kedua ada aset sosial. Modal sosial diperlukan agar mendorong peserta didik untuk memperoleh dukungan sosial yang dapat membantu mereka dalam membangun jaringan, menumbuhkan kepercayaan, dan menciptakan kerjasama dalam kegiatan wirausaha. Yang ketiga adalah aset fisik, berupa bangunan dan fasilitas yang memadai, diperlukan untuk mendukung keberhasilan peserta didik dalam melakukan praktik wirausaha. Selain itu, membantu mereka dalam meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Yang keempat adalah aset finansial. Aset ini berperan besar dalam operasional bisnis. Hal tersebut memfasilitasi peserta didik dalam mengakses sumber daya ekonomi ketika berwirausaha. Yang kelima adalah aset lingkungan alam. Lingkungan alam yang ditemui dapat membantu mereka dalam menciptakan ide dan mengembangkan minat berwirausaha. Yang keenam adalah politik. Modal politik mendorong peserta didik untuk mempelajari terkait kebijakan dan peraturan yang mendukung kegiatan wirausaha yang dijalankan. Mereka dapat lebih efektif dalam mempengaruhi kebijakan yang mendukung wirausaha di komunitas mereka. Selanjutnya yang ketujuh adalah modal budaya. Peserta didik dapat menghargai dan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal dalam mengembangkan produk usaha. Mereka dapat menciptakan diferensiasi produk yang memiliki daya tarik unik. Etika wirausaha seperti apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik ketika akan menjalankan sebuah usaha? Yang pertama adalah kejujuran. Peserta didik perlu menanamkan sikap kejujuran dalam komunikasi dan tindakannya. Sikap jujur akan membangun nama baik dan kepercayaan dari konsumen. Selanjutnya adalah kedisiplinan. Tindakan disiplin mendorong peserta didik menjadi wirausaha yang selalu taat peraturan dan kebijakan. Disiplin juga menjadikan sebuah motivasi agar dapat melakukan usaha secara maksimal. Yang ketiga adalah komitmen. Mempertahankan sebuah komitmen akan meningkatkan semangat peserta didik dalam berwirausaha sehingga tujuannya dapat tercapai. Selanjutnya adalah menepati janji. Peserta didik perlu diajarkan untuk menepati janji dan konsisten terhadap apa yang disepakati dalam berwirausaha. Misalnya dalam penjualan produk atau penggantian kerusakan produk. Selanjutnya adalah prioritas kepentingan. Belajar untuk mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri akan membantu peserta didik dalam menjaga hubungan baik dengan mitra usaha, pelanggan, dan pihak lain yang terlibat dalam usaha. Kemudian nilai moral. Nilai moral melandasi terlaksananya sebuah etika. Menanamkan nilai moral pada peserta didik merupakan dasar agar mereka dapat membangun kepercayaan dari pihak lain dalam melakukan bisnisnya. Sekian video presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.